Oke. Dari yang sudah murajaah tentang ilmu bayan, apa yang didapatkan ya? Ilmu bayan itu ilmu seperti apa? Ilmu bayan itu adalah menurut istilah ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan sesuatu, maksud dan tujuan dengan susunan kalimat yang beragam. Dan itu Oke. ada apa namanya Majas. tasbih, majas dan kinayah. Oke, jadi Dan untuk mengungkapkan makna contoh dengan susunan kata yang beragam. Susunan kata itu kalau di bahasa Arab kita sebut dengan tarkib kan, atau turuku takbir lah paling enggak. Jadi cara mengibaratkan satu makna tapi dengan metode yang beragam gitu. kalimat yang beragam dan maksudnya Oke, sama. maksudnya sama. Ya. Ada yang mau kasih contoh? Tamam ya Hambali. Satu Huwa makna fil tapi bahri ragam. fil karami. Huwa bahrun fil karom. Nah, itu contoh yang tasbih. Contoh yang tasbih. Kalau Jadi untuk yang kita samakan huwa dengan bahar gitu kan. nah, Jadi seperti huwa kal bahri atau langsung huwa bahrun. Kemudian yang majas itu qala fir'auna ya Haman ibnili mar apa surhan la'alli ablughu asbabi. Qala fir'aun ya Haman, dan berkata apa namanya Fir'aun, ya Haman, ibni buatkanlah untukku, buatkanlah untukku surhan la'ali, apa namanya bangunan yang tinggi supaya aku bisa melihat pintu-pintunya. Maksudnya di sana bukan Hamannya yang disuruhkan membuat bangunan atau piramid begitu, akan tetapi jajarannya Haman. Jadi Haman itu diistilahkan jadi mandor begitu. Oke, seorang wazir, seorang menterinya ketika itu. Oke, sama aja ketika kita ada berita misalkan Jokowi membangun jalan tol dari Semarang sampai Demak gitu ya, yang terbaru kan itu ya. Atau jalan tol di semua penjuru Pulau Jawa gitu. Nah itu bukan Jokowi langsung yang ngaduk semen, yang bikin aspal gitu kan enggak, tapi bawahannya gitu. Pekerja omalnya itu disebut dengan majas akli, dan majas kan sangat beragam ya. Nanti kita akan bertemu dengan majas mursal, majas akli, istiaroh atau ya istiaroh juga beragam. Ya tamam. Jadi majas lugawi. Kemudian tadi kan kita inginnya memberikan contoh yang satu makna dengan beragam metode gitu kan. Tadi kita ini udah ke majasnya udah beda makna. Kita coba yang dari satu makna ya. Misalnya kita ingin menyampaikan bahwa huwa tadi orang yang mulia gitu kan. Untuk dengan tasbih kita bisa bilang huwa kal bahri fil karom atau huwa bahrun. Gitu kan, langsung huwa bahrun fil karom. Jadi kita menyamakan huwanya kita sebut yaitu musyabah, kemudian bahrunnya di sini musyabah bih ya. Kemudian kesamaan antara keduanya sama-sama mulia karena lautan itu tanpa batas kan. Selalu buat ngasih kita rezeki, bisa untuk makan, bisa untuk kita jual lagi ikannya, jadi kita punya rezeki kan gitu. Oke, kemudian jadi kayak kita bilang misalkan huwanya di sini orang mulia karena dermawan. Nah, berarti sama kayak lautan gak habis-habis memberi rezeki ke orang lain gitu ya. Kemudian kalau kita mau pakai majas, kita buang musyabahnya langsung. Ja'a bahrun, datang lautan kemuliaan gitu. Jadi di sini majas, kenapa? Karena lautan di sini bukan lagi makna hakiki gitu ya. Kemudian nanti kalau dengan kinayah, berarti kita menyampaikan sama-sama mau memuji seorang dengan kemuliaannya, tapi kita bisa mengungkapkan dengan tasbih, majas atau kinayah. Ya. Satu makna bisa kita sampaikan dengan beragam metode takbir gitu. Itu akan kita pelajari di ilmu bayan. Oke, ada yang udah baca ilmu ma'ani, berarti inti di ilmu bayan kita akan belajar suar bayaniyah. Kita menjelaskan makna di otak, kita transfer ke pendengar atau lawan bicara itu dengan metode apa gitu. Dan itu ada level-levelnya. Yang paling ablak atau yang paling balagoh itu adalah kinayah. Karena dengan kinayah kita semakin berimajinasi. Orang kalau kita kasih imajinasi yang lebih ketika menyerap makna yang kita ungkapkan, itu dia akan lebih masuk maknanya atau lebih dalam gitu. Karena dia imajinasi dulu, terus baru maksudnya dia mulia kan gitu. Ya, jadi level yang biasa, hakikoh biasa kita sebutkan dengan anta karim gitu misalkan. Kemudian
masuk ke level selanjutnya dengan tasbih, kemudian majaz, kemudian kinayah. Itu di suwar bayaniyah. Jadi kita menjelaskan kan bayan, makanya namanya ilmu bayan. Poinnya ada di suwar bayaniyah atau turuku takbir, makna. Jadi satu makna diungkapkan dengan ragam metode. Oke, paham ya ilmu bayan ya? Kemudian dari ilmu ma'ani ada yang sudah baca? Ilmu ma'ani. Nggak mau tanya. Nam, tafadhal. Kalau yang untuk kinayah itu kan kita berhalusinasi begitu kan. Apakah ketika kita menyampaikan kinayah itu tersendiri akan menjadi multitafsir? Jadi kinayah itu takrifnya kita punya lafat, dia punya makna lazim dan punya makna yang paling dekat di otak gitu ya. Tapi yang kita maksud bukan makna itu, tapi makna yang lain gitu. Jadi iradul makna, ya, jadi kita misalkan nih punya lafat panjang tangan. Panjang tangan itu kan bisa aja maknanya hakiki, tangannya panjang 2 meter gitu ya. Tapi yang diinginkan bukan makna itu, tapi makna goirihi. Yang kita inginkan apa? Makna kalau panjang tangan itu dia suka mencuri, kan gitu. Jadi di sini tuh cuma ada 2 makna, tapi yang diinginkan itu makna yang lain gitu. Makna lazim maknahu gitu, bukan makna yang biasanya, bukan makna yang hakiki gitu. Tapi dia masih boleh punya makna asli. Jadi masih boleh gitu, masih masuk akal. Jadi nggak ada mani'ah min iradati makna hakiki, nggak ada. Jadi boleh aja masuk akal, dia memang tangannya panjang kan masuk akal. Beda kalau majas tadi, nggak mungkin lautan masuk kelas kita, nggak mungkin. Jadi majas itu dia nggak boleh nggak nyambung gitu lah, nggak masuk akal kalau misalkan kita maknain dengan makna hakiki. Tapi kalau kinayah masih masuk akal. Jadi dia seakan punya 2 makna aja sih. Tapi yang kita inginkan yang makna yang lazim. Maksudnya Maksudnya? apa namanya, ketika kita kan menyampaikan contoh seperti huwa katsirur romat gitu kan, apa namanya, dia banyak abu atau asapnya. Maksudnya ketika orang mendengar kalimat kita atau syair kita itu apakah dituntut akan jadi seperti apa yang kita bayangin, apa yang kita maksud maksudnya. Apa jadi multitafsir, jadi sehingga mereka sendiri yang menafsiri sendiri gitu. Jadi gini, pertanyaannya multitafsir atau enggak? Jawabannya enggak. Karena mutakalim itu sudah punya makna di otak dan makna itu yang mau dia sampaikan, ya kan? Kayak Nah, mendengar. kalau dari segi pendengar, ya pendengar itu kan gini, lagi memuji nih, konteksnya lagi memuji. Jadi kalau misalkan pendengar masih nggak paham, lawan bicara itu nggak paham, ya dimasuk ke mutakalim, berarti dia belum balik. Oh. Iya, kan dia Karena disebut balagoh karena dia bisa menyampaikan, mentransfer makna di otaknya dia ke pendengar lawan bicara. Jadi kalau lawan bicaranya belum paham, ya belum balik, gitu aja. Jadi dia itu ingin memuji dengan kinayah misalkan. Tadi kan kinayah itu masih boleh ke makna asli. Jadi kalau kita bilang dia kasirur romat, bisa aja emang dia suka masak, suka makan, rumahnya banyak asap. Tapi yang kita inginkan bukan itu, rumahnya banyak asap karena banyak tamu, dia banyak tamu karena orang mulia. Kan kalau tamu harus disuguhin, makanya dia harus sering masak gitu. Jadi dia itu disebut balagoh karena dia bisa memahamkan lawan bicara apa yang dia maksud. Dan dia cuma punya, ya makna itu sebenarnya satu, walaupun lafadznya banyak, kan makna satu. Makna itu yang ada di otaknya mutakalim aja gitu. Ketika kan di otak mutakalim itu lawan bicara nggak bisa memahami kecuali dengan lafadz yang sesuai. Jadi pemilihan lafadz itu susah ya kan. Gimana mutakalim bisa memilih lafadz yang tepat biar lawan bicaranya bisa paham apa yang dia maksud. Jadi kalau jadi masuk kinayah dia nggak multitafsir, maknanya ya itu yang dia maksud aja. Kan dia nggak pakai lafadz hakiki. Kalau pakai lafadz hakiki yang memang rumahnya banyak asap, dia bukan kinayah lagi, balik ke hakiki, bukan di nggak pakai turuk takbir yang tasbih majaz kinayah, dia pakai hakikoh mujarrodah. Pakai kata-kata biasa. Misalkan emang kita ngelihat rumahnya lagi konslet listriknya, terus kita bilang itu banyak asap kan gitu. Ya udah itu makna hakiki. Kita nggak masuk di imajinasi, nggak masuk ke khayal. Kita lagi nggak memuji dia, ya kan? Kita emang lagi ngasih informasi kalau rumahnya banyak asap. Gimana maksudnya? Paham nggak? paham, paham. Oke. Berarti yang Sama. salah yang pendengarnya aja yang kagak kagak mengerti ya.
pendengar gagal mengerti atau mutakalimnya memang nggak bisa lihat maklumatnya muhotob. Jadi gini, ketika Oh, kita di ilmu ma'ani, ya kan, kita harus menyiapkan muktadal hal dulu, ngeliat sikon. Kalau kita ngomong ke anak kecil, bayi, balita, bayi nggak diajak ngobrol sih, balita, atau anak masih SD, terus kita bilang, dia nih orang yang banyak asap. Atau waktu kita ngomong ke anak kecil, Dek, itu dia orangnya panjang tangan, misalkan. Anak kecilnya gimana? Kita ngomong pakai tasbih, majas, kinayah itu nyesuaiin lawan bicara. Itu yang kita urus di ilmu ma'ani. Makanya banyak ulama yang mengatakan bahwa yang dipelajari pertama ilmu ma'ani, baru ilmu bayan, baru ilmu badi. Sama aja kayak kemarin, kalau penjahit pasti ngukur badan dulu, baru habis itu milih modelnya dia mau dijadiin tunik atau jubah atau gamis atau atasan bawahan atau kemeja atau apa gitu ya. Baru nanti dihias di ilmu badi, kita hias pakai pita, pakai kantong, pakai renda-renda, pakai bordiran, apalah gitu baru di ilmu badi. Tamam? tamam. Oke. Ada yang sudah baca ilmu ma'ani? Ada yang sudah baca ilmu ma'ani? Kemarin sudah Ana berikan tasbih ya. Kalau ilmu ma'ani itu kita mengukur miqyasul jism, mengukur ukuran badan. Yaitu kita ngeliat betul hal tadi. Oke, nggak ada yang mau dialog lagi. Kita langsung ke kitab. Ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan mungkin setelah kita mengulas ilmu ma'ani, ilmu bayan barusan. Ada Ustazah. Nah, tafadhol. Berarti ilmu belagu itu cuma terbagi menjadi 3 aja. Iya, udah jangan ditambahin lagi, tambah lama nanti belajarnya. Tapi sebenarnya namanya ilmu itu dia tidak tertutup gitu pintunya. Jadi kalau kita mau jadi mujtahid nih, kita lahirkan ilmu baru, ada ulama yang datang, ada buku ditajdid lagi itu masih bisa. Buktinya Balaghah sendiri udah ada di zaman jahili, tapi terbagi jadi 3 ilmu abad ke-7, 700 tahun setelahnya. Baru disimpulkan tiga ilmu begitu. Disimpulkan 3 Tiga ilmu kayak apa namanya, bayan, ma'ani gitu. gimana? Apa pertanyaannya? Berarti selama 700 tahun ilmu bayan itu baru dikatakan ya, sempurna atau dijadikan kitab gitu, baru 3 ini aja. Nanti di bawahnya ada rangkaian lagi kayak bayan, apa namanya, ma'ani gitu. Jadi sebelumnya belum sistematis, kemudian jadi sistematis gitu ya maksudnya. Nah, Oke. Tamam. Ada lagi yang ingin disampaikan atau langsung ke kitab? Nah, mubasyarah. Ayo. Ayo, saun syir ala syasyah. Kalian udah download kan kitabnya? Hmm. شفتم على الشاشة هذا الكتاب يا جماعة. تيسير بلاغه، تأليف الشيخ أحمد القلاش. الصوت واضح يا جماعة؟ واضح واضح بالوضوح. Oke, والكتاب شفتم على الشاشة؟ نعم. Udah muncul belum kitabnya? Udah ya? Udah. Tamam. Udah. Tamam.
Oke, di sini kita mukadimah ya, hamdan liman khalaqal insan, alamahul bayan, wassalatu wassalamu ala imamil bulagot, sayyidil hukama, absahu man nataqa bidzat, wa hadal ibad ila sabilir rasyad, wa ba'd. Tamam. Oke, kita pasti waktu mau masuk balagoh nih kita ditawarkan dulu untuk mengenal apa itu fasohah dan apa itu balagoh. Coba kalian sering dengar kan, ini orang nih fasih banget gitu. Atau ada seorang penceramah, Ana suka deh dengar Ustadz yang ini kalau ngomong fasih. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak definisi fasih itu apa? Orang ini fasih gitu. Orang ini nggak fasih itu kita tahu dari mana sih? Tahu Mungkin dari dari mana? falafasannya. Dari pelafatannya, benar. Ini salah satunya nih ya, sahlul lafat ya. Berarti kalau kita dengar itu langsung paham ya. Kemudian rangkaian kalimatnya itu bagus. Terus bahasanya itu renyah gitu ya. Contohnya nih ini ya. Jadi yashtari tu li fasahatil kalam ayakuna jayyidus sabak sahlul lafat wadihul makna munsajimut tarkib adban furotan sa'igon yahsunu waq'uhu ala sam'i. Jadi didengar itu enak karena rangkaian kalimatnya bagus, lafadznya yang dipilih juga mudah difahami, maknanya jelas, susunan kalimatnya juga bagus gitu. Jadi jernih gitu, seakan air kalau ngalir itu lanjut terus gitu. Saliman minat ta'kid la yukhalif qawaidun nahwi was-sarfi la tunafir fi hurufihi wa la ghuraba fi kalimatihi. Ya. Oke. Jadi ini termasuk tamhidnya ya. Jadi kita mau memahami apa itu balaghah, kita pahami dulu al-fasahah. Jadi dia salim minat ta'kid. Jadi dia nggak ada kata-kata yang ambigu dan di sini nggak ada tanafur ya nanti ya. La yukhalif qawaidun nahwi was-sarfi dan nggak bertentangan dengan kaidah nahwu sorof. Nah, misalkan nahwu sorof itu dia urutan kalau jumlah fi'il, fa'il, maf'ul gitu ya. Terus adalah kaidahnya mana yang boleh takdim, mana yang nggak boleh takdim, mana yang mu'akhir dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dia la yukhalif qawaidan nahwi wa sarfi, dia sesuai banget sama qaidah nahwu sorof. Jadi urutannya tetap gitu. La tunafir fi hurufihi. Kemudian hurufnya juga nggak ada tanafur. Apa itu tanafur? Kalian pernah dengar apa? Al-hu, gitu. Atau malakum takakatum alayya katakaku ikum alladhi jinnati. Apa nih maksudnya? Orang Arab denger aja itu apa nggak paham gitu kan. Padahal itu maksudnya kenapa kalian berkumpul di sini? Malakum takakatum alayya katakaku ikum. Ya, jadi nggak ada tanafur di hurufnya. Hurufnya itu salim semuanya, salimah, enak didengar. Mahorijul hurufnya itu nggak yang satunya ringan, satunya berat atau berat ke berat gitu. Pokoknya mahorijul hurufnya pas gitu. Nanti itu nggak ada tanafur nanti. Wala gorobah fi kalimati dan nggak ada kalimat yang gorib, nggak ada kalimat yang asing atau bisa dipahami gitu. Jadi orang yang fasih itu dia bisa memilih kata-kata yang baik, yang isinya pasti hurufnya juga itu dia pas di mahorijul huruf dan didengar itu orang langsung paham apa maksudnya. Ini seperti itu ya. Ini secara singkat nih. Jadi biasanya kalau di kitab lain kita akan adalah contohnya apa contohnya yang gak fasih. Apa sih contoh yang dia kena tanafur huruf gitu. Ini aib-aib semua ya. Takkid, apa yang kena takkid ya. Apa yang bertentangan dengan kaidah nahwu sorof gitu. Kalau nahwu kan lebih ke i'rab atau ya pokoknya ada kaidahnya nahwu kan, dia lebih ke i'rab atau awakhir hurufnya. Awakhir harokat di tiap akhir huruf gitu. Terus kalau sorof berarti kan lebih ke sigohnya. Misalkan sigohnya itu harusnya al-ajal gitu ya, al-afdol gitu. Sigoh tafdil, al-af'al gitu. Nah, tapi dia malah pakainya al-ajlalu gitu kan. Harusnya kan al-ajlal harusnya kan al-ajal jadi al-ajlal gitu misalkan. Nah, itu kan dia kayak tipe gitu kan. Itu nggak sesuai dengan sorof atau nggak sesuai dengan kaidah nahwu. Atau ada kaidah nahwu nih, setelah ilah harusnya pakai domir munfasil. Berarti yang dipakai apa? Domir mutasil. Nah, itu jadi kurang tepat. Jadi dia yukhalif qawaid nahwu dan sorof. Karena kalau kita ngomong dan kaidah nahwu sorofnya sesuai, mudah nggak dipahami? Mudah ya kan? Karena i'rab itu nisful makna ya. Kalau kita bisa i'rab, itu udah kita bisa dapat maknanya juga. Kita jadi jelas, oh ini tuh rofa karena fa'il, berarti ini maksudnya subjeknya nih, ini pelakunya gitu. Terus misalkan kita tahu yang nasab itu gara-gara maf'ul bih, oh bukan maf'ul bih, ini maf'ul li ajli, oh ini maf'ul mutlak gitu. Jadi kita langsung bisa mengantarkan ke makna. Lafaz ini tuh lagi yubayin apa gitu, yubayin sababal fi'il, apa yubayin yang lain gitu. Jadi kalau kita bisa i'rab, kita udah tahu makna gitu ya. Makanya kalau di sini karena i'rab itu mengantarkan makna, makanya kalau dia bertentangan dengan kaidah nahwu pasti dia
susah difahami jadinya. Oke, dan kita sebisa mungkin ketika berbicara dengan kalimat yang bisa difahami dengan mudah kan, bukan yang gorib ini yang asing. Seperti itu ya fasoha ya. Nah, kemudian setelah fasoha kita akan mengenal apa itu balago. Cara lugo kan dia balago itu dari wasola atau intaha, sampai gitu. Sebenarnya apa sih yang sampai? Mana gitu kan. Makanya di sini al-mutakalim al-ajiz, mutakalim yang enggak balik gitu ya. Yang dia itu lemah ya, ajiz itu lemah. An isoli kalam untuk menyampaikan perkataan yantahi ila qararati nafsi sami liu'athir fiha ta'tiron syadidan la yusamma baligun. Jadi orang yang tidak balik itu yang dia itu tidak bisa menyampaikan perkataan sampai ke jiwa pendengar gitu loh. Makanya kita kalau dengar pidato tentang sedekah terus kita langsung pengen banget sedekah, oh berarti itu benar-benar makna yang di otaknya orang yang ceramah atau pidato itu langsung nyampe ke jiwa kita. Kita langsung terpengaruh, langsung gerak gitu, langsung action gitu. Karena itu ada taksir di sini. Langsung masuk ke jiwanya pendengar gitu loh. Ila qararati nafsi sami liu'asir fiha ta'siran syadidan. Ya itu ya balagoh ya. Ya, balagotul kalam berarti di sini kalamnya harus fasih dulu. Fasih dan balik bisa nyampe kan ke lawan bicara atau pendengar. Nah, di sini kita ketemu al-ma'ani, al-bayan, al-badi. Nah, kita lihat ta'rifnya ilmu ma'ani ya. Tadi yang kita bahas panjang lebar di ilmu bayannya malah. Ilmu ma'aninya belum ada yang speak up tadi. Ilmu ma'ani di sini, ilmun yu'rafu bihi hal tobakal kalam mayatlubul hal amlam yutobik gitu. Jadi kita dari ilmu ma'ani itu kita akan tahu apa? Apakah perkataan yang kita sampaikan ini sesuai atau cocok gitu loh dengan kondisi yang ada waktu kita ngomong gitu. Misalkan di sini kita belajarnya online, ya kita sesuaiin lah gimana sih perkataan yang cocok buat belajar online gitu. Nah, misalkan gimana sih perkataan yang cocok buat misalkan kondisinya lagi pagi hari, malam hari, atau muhotob teman kita yang lagi kita ajak ngobrol dia posisinya sakit, atau teman kita lagi nggak longgar gitu. Jadi kita harus lihat sikon gitu. Selain sikon juga kita harus lihat kita ngobrol sama siapa dan dia maklumatnya seperti apa gitu. Jadi kita kayak misalkan balago itu juga nyambung sama psikolog. Karena psikolog itu kan kayak belajar mengetahui atau memahami kondisi orang gitu. Gitu. Makanya beda penceramah kalau mau ceramah dengan nenek-nenek, orang tua, mau ceramah di panti jompo sama mau ceramah di remaja SMA, itu beda yang diobrolin. Beda isi perkataan, padahal sama-sama mau menyampaikan tentang taubat misalkan. Tapi waktu ngobrol sama orang yang udah tua di panti jompo, beda isi ceramahnya atau beda cara penyampaiannya dengan waktu dia menyampaikan satu topiknya sama nih, tapi disampaikannya ke lawan bicara yang berbeda. Misalkan ke anak SMA tadi, beda lagi kalau ngomongnya ke anak SD gitu. Ya, malah bisa ganti topiknya. Kayak gitu ya. Pemasalan hal muhotob ad-daki. Misalkan yang kita ajak ngobrol tuh orang yang cerdas. Ya tadi lihtisor, gak usah ngomong panjang lebar gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita menjelaskan atau kita mau menyampaikan makna ke orang yang zaki, ya itu kita lihat sikon juga. Gak usah kita panjang lebar. Dia gak butuh penjelasan itu. Dia udah paham gitu kan. Wahalul anid awil balit yang tadi tatwil. Nah kalau kita ngomong sama orang yang kurang paham atau kurang banyak belajar, ya kita harus menyampaikan dengan panjang lebar dong. Beda ya. Ini ya, misalnya di sini ada kamikila takfil labib isyarah marmuzah wasiwa huyud abinida'il ali. Jadi labib orang yang cerdas itu cukup dengan isyarah. Jadi kita ngomong singkat-singkat dia udah paham apa yang maksud kita. Wasiwahu selain orang yang labib apa yud abinida'il ali. Jadi harus dengan kalau di sini kan dengan panggilan yang panggilan yang butuh tekanan gitu kan. Jadi apapun berarti dia butuh tatwil intinya. Terus seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan ilmu ma'ani. Poinnya di mana? Tobakol kalam al-hal amla gitu. Pokoknya perkataan kita sesuai dengan sikon gak sih gitu. Nah, kalau di ilmu bayan gimana? Ilmunya bahasa sufi an syaklil alfat. Nah, jadi di sini tadi yang dijelaskan sama teman kita, kan kita punya makna nih. Nah, makna ini mau kita sampaikan dengan apa gitu. Kita bentuk, kita format, kita milih format lafaz itu yang mana gitu. Min haitsu tabyini halil makna.
hal fi sigatil haqiqah mujarradah awil tashbih awil majaz awil kinayah. Kita mau menyampaikan dia orang mulia itu pakai haqiqah mujarradah anta karim selesai, atau pakai tasbih anta kal bahri fil karam, atau kayak majaz ja'a bahrun ila baiti gitu misalnya, ja'a bahrul karam gitu, atau pakai kinayah anta kasirur romat gitu misalkan. Ini sama aja kayak tadi, makanya nih kamana rosyaklal khayat, kayak misalkan penjahit ya. Jadi dia udah nyesuaiin sikon, itu sama aja kayak penjahit itu lagi ngukur ukuran badan. Dia tingginya berapa, badannya berapa gitu kan. Bahu ke lengannya berapa gitu. Kemudian panjang kakinya berapa misalkan kan gitu. Jadi kita harus ngukur keadaan, sama aja kayak penjahit lagi ngukur miqyasul jism, ukuran badan gitu. Nah, baru dibentuk abis itu. Setelah kita tahu sikon, kita sesuaiin. Ini cocoknya pakai tasbih, majaz atau kinayah nih gitu. Ya tadi kayak kita cerita kalau kita ngobrol sama balita masa pakai kinayah sih gitu kan, enggak. Terus sama aja kayak tukang jahit tadi, berarti dia itu setelah tahu miqyasul jism, dia bisa bentuk bahan yang ada, kemudian dengan ukuran badan yang ada, itu bisa dibentuk jadi apa, bagusnya jadi apa, mau jadi tunik, atasan, bawahan, kemeja, gamis, jubah, dan sebagainya. Makanya di sini apa? Min saubin, au jubah, au qobah, au mi'tof, gitu kan. Nah, baru di ilmu badi itu kita apa? Faraji ila tahsinil lafat. Nah, setelah penjahit udah ngedesain ya, oh ini bentuknya jadi gamis. Nah, baru dihias. Masa gamisnya gitu doang polos gitu kan, nggak menarik kan, apalagi zaman sekarang nih. Banyak banget modelnya, mau dikasih outer, mau dikasih saku, mau dikasih pita, mau dikasih bordiran, mau dikasih inner lah, terserah kayak gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan di terakhir. Nah, tapi kan nggak bisa kita hias dulu sebelum kita tahu bentuknya apa. Dan kita nggak bisa ngehias dulu sebelum kita tahu ukurannya juga, gitu kan, ukuran badannya. Makanya kita lewatin dulu ilmu ma'ani, ilmu bayan, baru ilmu badi. Gitu. Makanya di sini apa? Kawadil azror, wawurut, wazakharif, litazini, saubil arus. Gitu. Misalkan dikasih bunga-bunga, dikasih hiasan, dikasih kancing, gitu. Itu ya. Sama bisa difahami perbedaan tiga ilmu ini. Berarti poinnya tadi apa? Ilmu ma'ani di hal, sikon. Ya. Sama hal yang mukhotob juga nih. Dia orang yang seperti apa nih lawan bicara kita dan keadaan waktu kita ngomong tuh apa. Berarti poinnya intinya muktadol hal ya nanti ma'ani itu. Kalau ilmu bayan berarti kita milih nih, kita mau pakai tasbih, majaz, apa kinayah. Kalau ilmu badi kita hias. Nanti bisa dihias dari segi lafaz atau segi makna. Sampai sini tiga ilmu paham ya, nggak boleh ada yang nanya lagi nih. Kalau kita udah lewat pertemuan tentang tiga ilmu ini. Karena nanti kita langsung sendiri ilmu ma'ani, terus ilmu bayan, terus ilmu badi. Yang penting tiga ilmu ini bisa dipahami. Kalau udah lewat pengalamannya, nggak diulangin. Sampai sini paham ya ilmu ma'ani bayan badi? Ada yang mau ditanyakan tentang ilmu ma'ani bayan badi? Sudah tahu juga prosesnya ya dalam balagoh apa yang kita lakukan biar kita bisa mentransfer makna di otak kita ke lawan bicara. Tamam? Atau kita langsung ke ilmu ma'ani? Oke, tamam, kita lanjut ya. Saut wadih ya. Kita lanjut ke ilmu ma'ani. Ya, tamam. Di ilmu ma'ani, ini beneran masih on ya. Masih sudah. Oke. Karena tiba-tiba kalau nggak respon, tiba-tiba nah ternyata udah nggak nyambung aja. Maksudnya tiba-tiba udah sinyal buruk atau apa. Ya, tamam. Nah, di ilmu ma'ani, tadi kan kalian udah ada gambaran nih, kalau ilmu ma'ani itu kita harus ngelihat sikon, selain sikon keadaan waktu kita ngomong, tapi juga sikon mukhotobnya nih, orang seperti apa sih yang kita lagi ajak ngobrol gitu. Yang mau kita transfer makna di otak kita ke dia gitu, dia seorang seperti apa. Dia tuh orang yang lebih mudah memahami makna di otak kita dengan cara apa kan gitu. Jadi kita lihat sikonnya dulu. Kalau cara tadi kan udah masuk ke bayan ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kalam dulu ya kan, karena sebelum kita lihat sikon kita harus tahu kalam itu ada apa aja sih dan mana sih yang bisa dipahami sama muhotob kita gitu ya. Nah, kalam ini nanti kita baca dari aksamnya, jadi macam-macam kalam itu apa aja, terus baru ruknal jumlah, rukun-rukun dalam jumlah, aksamul khobar, kan nanti ada insya sama khobar. Nah, khobar itu ada khobar apa aja, terus agrot, tujuan. Jadi tujuan kita nyampein informasi itu apa ya.
Kan kita ngomong harus punya tujuan gitu. Kayak Ana ngomong ke kalian karena Ana pengen kalian paham balago kan gitu, punya tujuan gitu. Kayak itu ya. Yang pertama kalam itu ada dua nih, ada khobar, ada insya. Apa sih maksudnya? Khobar itu berarti informasi. Kalau informasi itu kan ada informasi yang hoax, ada informasi yang benar. Jadi ada yang sodik, ada yang kadib ya kan. Ya misalkan Ana bilang sama kalian apa ya? Vaksin itu baik, vaksin itu bisa mencegah corona. Nah, itu bisa aja sodik, bisa aja kadib gitu. Atau Ana bilang sama kalian di Mesir itu enak cuacanya kalau musim dingin sampai 2 derajat dan itu nggak ada di Indo, jadi kita coba bisa ngerasain di sana gitu misalnya. Nah itu bisa aja informasi yang benar, bisa aja yang salah kan gitu. Jadi itu masuk khobar, karena khobar itu ada indikasi, oh itu benar ada salah gitu. Kalau insya, ya kita ambil contoh dulu nih. Misalkan waktu Ana bilang sama kalian, bacalah buku sehari, baca buku ini sebelum kita belajar misalkan. Nah, buat baca buku itu, anak kan nyuruh kalian nih kata perintah. Berarti kalau kata perintah itu kalian mikir nggak itu ada indikasi salah benar gitu? Ada nggak kalian mikir itu ada indikasi, oh ini salah, ini benar gitu waktu anak ngasih kalian perintah? Enggak. Nggak ada ya, berarti itu namanya insya. Karena insya itu nggak ada indikasi dia sodik atau kadib. Misalkan Ana juga bertanya ke kalian sudah baca buku ini belum gitu? Nah itu kan pertanyaan. Waktu Ana bertanya, ada nggak kalian mikir, ini bener apa salah ya gitu? Ada nggak? Enggak ya, karena itu termasuk insya. Makanya di sini kalau khobar itu yasihu ayyukol liqoilihi innahu sodik. Ya. Atau ingkana kalamuhu mutabik lil waqi, kalau sesuai dengan kenyataan berarti sodik. Kalau insya di sini layasi ayyukol liqoilihi innahu sodik au kadib. Gitu. Karena itu nggak nyambung dengan sifat sodik atau kadib. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan saja kalau boleh. Halo? Cek, cek. Aman, nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Mungkin satu pertanyaan saja. Oh iya, tafadhol, apa yang ditanyakan? Pertanyaan Al-Fakir, kalau misalnya balaghah itu menuntut kefasihan, al-kalam balik yaktadi fasahatul kalam, apakah fasahatul kalam yaktadi ila kalamil balik? Jadi orang kalau balik itu kan maknanya sampai di otaknya lawan bicara. Nah, Jadi pertanyaannya, orang kalau balik itu dia harus fasih ya? Gimana tadi pertanyaannya? pertanyaannya Ustazah, kan kalau misalnya seseorang balik itu syaratnya kan kalamnya harus fasih. Nah, kalau misalnya orang yang fasih kalamnya itu apakah disyaratkan harus balik? Itu sifat itu. Kan gini, orang kalau balik berarti perkataannya dipahami oleh lawan bicara. Udah pasti dia fasih, karena fasih tadi kan sifat perkataan kalau dia maknanya jelas, lafadznya bagus gitu. Nah, kalau orang fasih belum tentu dia balik ya. Tapi sebenarnya kalau fasih ya karena dia mudah dipahami ya bisa aja balik ya kan. Sebenarnya itu sifat. Sifat. Jadi orang ini bersifat fasih, oh iya, oh dia balik, oh iya gitu loh. Itu sifat namanya. Tunggu sebentar ya, ini Ana lagi ada tamu sebentar.
Jadi yang ditanyakan fase sama balik itu dua sifat yang berkaitan atau enggak gitu ya? Nah, sih. Berarti walaupun dia nggak balik, tapi pasti bisa dikatakan balik, Ustazah. Dia dikatakan balik kalau lawan bicaranya paham, maknanya tertransfer. Nomornya Pak. Kemana karyawanmu? Sekarang bosnya dulu. Oh, lagi izin Pak. Itu loh, saya sampai Bang ngajarin cara online Pak. Jadi sambil online aja lah. Punya online loh Pak, jadi bisa di sini. 50 ya Pak. pasti tidak. Iya, di online. Online kan? Iya. Enak kan? Aku memang praktek online apa namanya? Di online itu. Oh gitu. Ngapain? Ini maksudnya. Ya, ini. Tersebut. Ya. Ya, teman. Ya, sambil di telepon. Jadi tadi pertanyaannya tentang sifat balik dan sifat fasih ya. Jadi fasih itu apa? Fasih itu ketika si mutakalim ini bisa memilih lafaz yang baik, kemudian maknanya juga bisa, maknanya jelas. Gitu. Jadi orang waktu dengar langsung paham, oh itu orang yang fasih. Gitu. Dan kalau orang yang balik itu dari kata balago ya, berarti pendengar itu dia memahami. Nah, jadi balik itu setelah ada muhotabnya ya berarti ya. Karena fasih itu ketika sifatnya mutakalim, terus balik itu sifat mutakalim, tapi ketika dilihat dari segi muhotab. Kalau muhotabnya di sini punya taksir, taksir di sini berarti dia terpengaruh dengan kalamnya mutakalim, gitu. Berarti dia udah jadi balik. Kalam yang balik, orang yang fasih gitu. Makanya sebenarnya balago itu sifat bagi kalam sama mutakalim. Tapi kalau fasahah itu sifat bagi kalimah, kalam, sama mutakalim. Jadi kalimah aja udah bisa ada yang punya sifat fasihah gitu. Makanya di sini tanafur huruf kan masih rangkaian huruf, dia masih kalimah, masih kata. Jadi kalau kata yang fasih kita susun jadi kalimat yang fasihah, ya jadi fasih. Ya, Berarti orang yang zu malakatin balagiyah itu belum sudah pasti balik kalamnya saja ya, dan sebaliknya orang yang fasihul kalam belum balik gitu ya. Iya, karena apalagi kalau misalkan fasohanya itu masih dari kalimah kan, masih dari kata yang fasih. Karena tadi kaitannya gitu. Kalau fasih itu karena dari segi sifatnya kalam, mutakalim sama kalimah aja gitu. Tapi kalau yang balik kan dia dari definisinya kita udah lihat dia harus ada taksir ke sami gitu, ke pendengar atau lawan bicara. Nah, misalnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan. Kemudian setelah kita tahu nih, jadi kalian udah paham ya tadi untuk khobar wal insya. Kalau ada indikator, ada apa kayak, oh ini bisa nih disifati sebagai yang sodik atau yang kadib, atau yang sebagai, oh ini nggak ada lah namanya pertanyaan, perintah, orang manggil gitu, atau orang berangan-angan, itu nggak ada sifat dia jujur atau bohong, sifat dia benar atau hoax gitu kan. Itu nanti masuknya ke kategori insya. Makanya di sini la yasihu ayyuqal liqailihi innahu shadiq au kadhib gitu. Sekarang ada orang yang nanya hal tashtari hakibati hadhi bihausil itu kan pertanyaan. Masa dia bertanya kita masih mikir dia shadiq atau kadhib enggak gitu. Karena dia bukan khobar ya. Oke. Kemudian ruknal jumlah di sini rukun-rukunnya jumlah. Di sini ada yang namanya musnad dan musnad ilaih. Ini kalau di nahwu kita sebut dengan mubtada khobar ya.
Nanti kalau di mantik kalian sebut dengan maudhu sama mahmul. Ya, jadi misalkan fahima at-tullab gitu. Musnad ya di sini fahima musnad, musnad ilahnya at-tullab gitu. Asnada yusdi itu sebenarnya itu artinya penyandaran ya. Karena kita menyandarkan kata kerja memahami dengan pelajar gitu. Jadi pelajar memahami pelajaran gitu ya. Jadi kita udah menyandarkan kata kerja ini, kata kerja ini itu dilakukan oleh seorang pelajar gitu. Ini kata lainnya mubtada khobar kok, mudah ya maksudnya ya. Kemudian kayak jadi fahima itu fi'il itu masuknya musnad. Kalau atulab itu musnad ilaih, fa'il itu musnad ilaih. Ad-darsu mafhumun. Nah, mafhumun di sini musnad ya. Ad-darsu di sini musnad ilaih. Berarti mubtada itu musnad, mafhumun di sini khobar. Ad-darsu di sini mubtada musnad ilaih, mafhumun di sini khobar berarti musnad. Hal fahima at-tulab, fahima di sini musnad lagi, at-tulab di sini musnad ilaih. Jadi fi'il itu musnad, fa'il itu musnad ilaih, mubtada itu musnad ilaih, khobar itu musnad. Fatabayan anna kulla fi'lin musnad, anna kulla fa'il musnad ilaih ya kan. Anna kulla khobar musnad, mubtada musnad ilaih itu ya. Wah kada. Nah, karena kalau di fi'il majhul kan kita punya fi'il sama fi'il majhul sama naib fa'il. Nah, berarti naib fa'il sama dong kayak fa'il juga. Jadi sama-sama musnad ilaih ya. Terus mislu mubtada, nah kan mubtada khobar itu bisa kena af'al nawasih, contohnya kayak kana wa akhwatuha gitu. Ya udah kana akhwatuha itu punya isem, nah isemnya jadi sama kayak mubtada berarti sama kayak mubtada berarti musnad ilaih. Khobar ya sama kayak khobar berarti musnad. Selain musnad ilaih namanya fudlah fil kalam. Apa itu fudlah? Jadi dalam perkataan tuh ada yang namanya umdah sama fudlah. Umdah itu kata dasar yang harus ada lah. Kan kayak imat kan tiang nih, rumah nggak ada tiangnya roboh gitu kan. Fudlah itu tambahan. Jadi kayak kata keterangan nih, kayak dorfu zaman, dorfu makan gitu. Itu kan kata keterangan nih. Atau maf'ul li ajlih, keterangan dia melakukan fi'il itu untuk apa gitu. Itu namanya fudlah udah. Pokoknya mansubat tuh ada beberapa yang fudlah nih kayak maf'ul li ajlih, maf'ul fih gitu. Karena kita tahu sendiri dalam nahwu kan yang namanya jumlah mufidah itu kan kalau nggak ismiyah fi'liyah, kalau ismiyah berarti mubtada khobar, kalau fi'liyah berarti fi'il fa'il, kalau dia mutadi kasih maf'ul bih gitu kan. Nah, selain itu, kalau misalkan kita nih mau bikin rangkaian qara'tu al-kitaba lailan, kan qara'tu al-kitab udah jumlah mufidah. Lailannya di sini dzarfu zaman. Oh, berarti dia fudlah namanya, fudlah fil kalam karena dia udah setelah musnad ilaih gitu. Mau paham ya apa itu fudlah sama umdah? Kemudian kita punya aksamul khobar. Oke, apa itu aksamul khobar? Jadi khobar itu ada yang kita sampaikan ke orang yang percaya langsung sama kita karena dia emang nggak tahu informasi gitu. Kan tadi ini khobar itu kan harus yang dia ada indikasi dia tuh atau punya sifat atau pokoknya dia kalau nggak sodik ya kadib gitu kan. Nah ini dilihat dari segi muhatab kita ya. Misalkan nih ada satu orang dari kalian yang gak hadir, terus Ana nanya, misalkan namanya Fulan ya, Aina Fulan gitu. Terus kalian bilang, huwa marid gitu. Nah kalau misalkan dia bilang, huwa marid gitu. Nah Ana tuh emang gak Hollywoodihan, maksudnya Ana gak tahu informasi dia kenapa gitu. Dia apa gitu misalkan. Itu namanya ibtidai. Nah beda lagi kalau misalkan Ana itu tarodut, Ana tuh ragu, emang dia beneran sakit. Karena lihat story-nya misalkan, story-nya itu dia jalan-jalan gitu. Terus itu namanya tolabi. Kalian harus bikin penekanan. Innahu marid gitu. Jadi beda yang pertama cuma bilang huwa marid, terus yang kedua innahu marid karena anak tarodut, karena anak ragu dia beneran sakit apa enggak. Beda lagi kalau misalkan anak tuh nggak percaya, emang dia beneran sakit gitu. Misalkan anak nggak percaya dia sakit gitu. Berarti itu namanya apa? Mungkir asyadid gitu. Anak nggak percaya. Berarti namanya itu ingkari, khobar ingkari. Kalian harus ngasih sumpah di sini. Wallahi innahu lamarid. Udah yang pertama kosam, wallahi innahu pakai taukid inna, la pakai lamu taukid lamarid. Gitu. Itu namanya aksamul khobar ya. Coba kalian sambil baca, ada yang ingin ditanyakan dari ibtidai, tolabi, ingkari.
Alhamdulillah. Madu tapi lagunya masih ada. Ya. Oh iya, kajian. Oh, banyak juga yang pakainya satu batang. Iya, kemarin kan pernah pakai propolis. Ini terus 3 bulan saya pakai kolagen karena kan udah normal kan. Nah, ternyata mungkin karena ini ya, banyak kegiatan terus berminyak mungkin pindah gitu kan, jadi seperti ini. Nah, sebelah kanan ini seperti sebelah kirinya aja bekas ini. Apa ya kira-kira? Oh, gitu. 31. Nah, aku semenjak kan ini kan baru 3 tahunan kan, belum ini kan sudah ada sabun batang. Iya. Jadi sebenarnya kalau mungkin karena kelamaan sabun batang ya, kan dia kan nggak bisa selembut sabun cair, tetap aja bisa kering gitu kan. Beda juga, soalnya sensasi juga beda. Iya, iya. Nah, aku lebih suka ini, Mbak. Tapi aku biasanya pakai non parfum. Ini totalnya 76.000. Ini paragraf setelahnya tentang alfadhu taukid ya. Jadi kalian kalau mau mengungkapkan makna ke orang yang dia itu ragu atau nggak percaya sama yang kita kasih informasi gitu, sama informasi kita. Nah, kita bisa milih alfadhu taukid berikut ini. Jadi sudah buat tiduran. Tiduran ya. Ini udah lama di sini. Saya baru lihat. Oh, banyak biasanya lagi izin, terus aku gantiin. Oh. Ya. Gambarnya tinggal di. Iya, biasanya itu ditempatin anak-anak kuliah mahasiswi SIKES ini. Tapi kan mereka masih online, jadi ya masih sepi. Ya, ya sama-sama. Oh, senang itu.
Ini ya tamam, itu tadi aksamul khobar ya. Udah males nih teman-teman. Jadi Ana harus replace admin dulu. Tamam. Jadi informasi itu maksudnya kita tuh kalau mau ngasih informasi kita lihat sikon kan tadi. Jadi muhotab kita ini dia orang yang emang cari informasi, berarti kan holiyudihen. Holi kan artinya kosong, maksudnya dia no information sama sekali gitu. Baru habis itu, atau yang dia tuh orang yang ragu, dia udah tahu informasi tapi ragu dengan informasi itu. Atau yang ketiga, dia nggak percaya gitu. Jadi cara mengungkapnya juga beda. Cuma biasa aja, huwa marid, atau innahu marid, atau wallahi innahu la marid. Sama aja kayak misalkan ada teman kita mau pinjam duit nih. Contoh lainnya ya. Terus setelah itu kita, ini masih on kan ya? Masih sudah. Apa sih? Oke, jadi misalkan ada teman kita mau pinjam duit gitu. Terus awalnya kita nggak tahu dia orang yang kayak apa. Berarti ada teman, misalkan kita yang mau pinjam duit. Terus habis itu dia bilang orang yang mau dipinjemin itu nggak percaya. Saya awalnya cuma mengatakan kayak gini, sa'adfa'u godan gitu. Misalkan astair fulus adfa'u godan gitu. Pinjam duit dong, balikinnya besok gitu misalnya. Kalau dia pertama ngomong pasti ibtidai gitu. Kita ngeliat dulu waktu orang yang mau kita pinjemin duit itu dia mau apa enggak gitu. Terus ternyata dia mukanya kayaknya ragu nih. Beneran gak ya bisa bayar besok gitu misalkan. Kata si yang mau kasih pinjam. Terus akhirnya dia bilang, ini adfa'u godan gitu. Beneran deh sesungguhnya aku bakal bener-bener bayar besok gitu. Itu nanti udah jadi tolabi makomnya. Baru ternyata nggak percaya emang bisa bayar besok gitu, nggak percaya. Wallahi inilah adfa'anna godan saya kayak gitu. Bener-bener deh sumpah besok bener-bener bakal dibayar gitu misalkan. Jadi ini cuma level-level khobar ya, aksamul khobarnya di sini tuh. Apakah dia ibtidai, tolabi atau ingkari? Ya sampai sini bisa difahami. Fahimtum? Nanti untuk mentaukid kita punya pilihan mau pakai inna, anna, mau pakai kosam. Ada yang tahu kosam selain wallahi apa? Wallahi, billahi. Oke, ada wallahi, billahi, tallahi. Atau lamul ibtida itu kayak yang la marid gitu kan. Atau pakai kot. Kot kalau masuk ke madi dia juga udah taukid. Kalau kot masuk ke mudhari jadi artinya kan kadang-kadang. Ya. Ahrufu tanbih juga dia jadi taukid. Nun taukid, apalagi nun taukid contohnya kayak yang di fi'il kan bisa sakila atau khafifah, la adfa'an atau la adfa'anna. Huruf zaidah juga jadi taukid. Takrir ya pengulangan juga jadi taukid. Atau amma asyartiyah juga jadi taukid. Oke, karena tadi Ana beberapa skip dulu ya, maksudnya tadi Ana beberapa ninggal Zoom bentar. Jadi kita lanjut dikit lagi ya di Agrodul Khobar meskipun udah jam 12 lewat. Yang penting tadi aksamul khobar udah bisa difahami ya, tolabi, ingkari, ibtidai, tolabi sama ingkari. Baru kalau Agrodul Khobar ini tujuan khobar disampaikan. Coba kalian kalau mau ngasih informasi itu karena apa tujuannya? Yang pertama pasti dia faidatul khobar. Karena apa? Ifhamul mukhatab amron yajhaluhu. Misalkan kalian ngobrol sama orang yang dia nggak tahu informasi ini. Terus kita kasih informasi, dia jadi tahu gitu. Itu namanya faidatul khobar. Atau yang kedua, ilamul mukhatab amal mutakalim arafal khobar gitu. Jadi kita mukhatab ini udah tahu gitu tentang informasi itu. Nah, kita ngomong informasi itu biar mukhatab tahu kalau kita juga tahu informasi itu gitu loh. Jadi bedanya yang pertama disebut dengan faidatul khobar, yang kedua lazimul faidah. Dia faidatul khobar karena mukhatab nggak tahu informasi itu, terus dibilang lazimul faidah kalau misalkan mukhatab tahu, nah kita cuma mau ngasih tahu dia kalau kita tahu informasi itu juga. Anal mutakalim arafal khobar. Fahimtum? Jadi kita hari ini ngambil sekitar kalam. Kalau kalam itu ada khobar Indonesia, rukunnya ada musad ilaih, di luar itu namanya fudlah, itu ya intinya ya. Aksamul khobar ada 3, ibtidai, tolabi, ingkari.
tergantung muhotab kita tuh orang yang percayaan aja nggak punya informasi itu, akhirnya kita ngasih informasi dia langsung tahu, atau karena dia ragu informasi itu, atau karena dia nggak percaya. Dan kalau yang di sini agratul khobar, ya udah dia faidatul khobar atau lazimul faidah gitu. Al-qawaid di sini al-asl fil khabar ayyul qali ahadi gordain. Nah, kita tahu ya, kalau informasi itu biasanya diungkapkan karena dua hal. Ya tadi itu faidatul khabar atau lazimul faidah. Tapi ada juga ya yang lain, waqad yulqal khabar yang di sini ya, waqad yulqal khabar li agradin ukhra tufham min asyak. Tapi ada juga informasi itu disampaikan karena maksud lain yang bisa difahami dari siyak atau dari konteks bicara ya. Contohnya nih, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah, di sini kan muhatabnya ke Rabb ya, ke Allah gitu. Nah, di sini tuh bukan mau lazimul faedah atau faedatul khobar, bukan Allah nggak mungkin nggak tahu gitu loh. Dan juga dia nggak ingin ini i'lamul mukhatab anal mutakalim arafa bil khobar itu enggak gitu. Tapi untuk istirham dia mengatakan kata-kata ini itu untuk apa? Tolabur rahmah, ingin minta dikasihi gitu loh. Rabbi ini lima azal ta ilayya min khairin fakir gitu. Itu untuk istirham tolabur rahmah. Kemudian yang kedua kayak idharud du'fi, dia mengatakan kata-kata ini untuk apa? Untuk menunjukkan kalau dia itu lemah. Rabbi ini wahanal admu minni, ya Tuhanku, tulang-tulangku sudah rapuh gitu misalnya. Tulang-tulangku sudah rapuh kan gitu. Ya tulang-tulangku sudah rapuh gitu. Bukan Allah nggak tahu atau mau ngasih tahu Allah kalau dia tahu gitu, enggak gitu, karena dia untuk menunjukkan tulang-tulangnya rapuh gitu, aku udah lemah banget gitu, udah tua bangka gitu. Itu atau idharut tahasur ya, tahasur tuh kayak sedikit-sedikit apa, sedikit-sedikit kecewa ya atau sedih. Tunggu bahasa Indonesia yang tepatnya. Ini nih anak suka pakai kamus ini nih, Alkamus. Dia nangis, meratap menyesal ya, sedikit menyesal atau kecewa, kan kecewa juga menyesal, beda ya. Meratap gitu, menyayangkan, menyesali gitu artinya. Tahasur ya, itu tahassaru ya tahassaru gitu. Berarti dia kayak sedikit menyesal gitu ya. Robbi ini wada'tuha unsa, karena sebelumnya, ayat sebelumnya itu kan mengatakan muharroron. Muharroro di sini berarti maunya walat gitu. Domirnya mudakar gitu kan, sifat untuk mudakar, muharroron gitu. Fataqabbal minni gitu. Sebelum Robi ini wada'tuha unsa. Nah, ternyata yang lahir perempuan gitu. Makanya di sini agak sedih gitu. Tahasur di sini artinya. Atau untuk fahar. Ya. Kanat manazilu nabil izzi syamihatan la tusyriki syamsu illa fima gonina. Di sini fahar. Dia mengatakan kata-kata ini bukan untuk khobar informasi. Lazimul faidat atau faidatul khobar. Tapi dia untuk fahar, untuk berbangga diri gitu loh. Dia bangga. Apa? Manaziluna, pokoknya tempat tinggal kita nih. Bil izzi syamihatan. Pokoknya penuh dengan kemuliaan gitu lah. La tusyriki syamsu illa fima gonina. Pokoknya matahari itu cuma terbit dari tempat kita aja. Maksudnya. Fahar ini ya pokoknya. Atau takrit ya, takrit itu kayak nyindir anala akdib gitu. Ini tuh nyindir ke orang yang berbohong, orang yang bohong terus disindir gitu anala akdib. Nah di sini bukan informasi ya, itu untuk nyindir takrit. Oke, tamam. Jadi di sini tuh agrat khabar itu sebenarnya dua, tapi ada orang yang menyampaikan informasi di luar dua maksud ini gitu loh, bukan untuk ngasih informasi beneran sesuai karena lawan bicara yang nggak tahu kita kasih tahu atau mau ngasih tahu kalau kita tahu apa yang dia tahu gitu kan. Tapi untuk minta dikasihi, untuk menunjukkan aku tuh orang yang lemah, atau menunjukkan kesedihan, atau untuk berbangga, atau untuk nyindir gitu. Jadi ada agrat lainnya. Kan di sini kan tufham minasiyak, ya, bisa difahami agrat-agrat ini, tujuan-tujuan dikatakannya khobar itu dipahami dari apa? Siyak, dari konteks bicaranya dia. Ya, fahimtum dari agrat ukhra selain dari lazimul faedah dan faedatul khobar. Tamam. Hari ini kita ngambil khobar aja ya. Jadi aksamul khobar, agradul khobar. Nah, kemudian pertemuan besok, biidznillah kita akan bahas tentang insya ya. Kalian harus baca tentang insya ya, insya tolabi, guru tolabi tadi. Insya di sini yang nggak ada indikasi dia bakal sodik atau kadib. Gimana untuk yang baru belajar balaghah, bisa dipahami apa yang maksudnya dengan khobar, insya, dan tadi ada
khobar yang ibtidai, tolabi, ingkari, untuk lazimul faidah atau faidatul khobar. Di sini bisa dipahami. Oke. Fahimtum? Aksamul faidah, aksamul faidah sih. Aksamul khobar, agrodul khobar. Fahimtum? Oke, ada yang Nah, Alhamdulillah. Paham. Ayuan, nahtatim bilhamdalillah, alhamdulillah alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal 'arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuha ila liqa rabbina nagahak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.